dakwah tarifnya berapa. Saya paling tidak suka, kalau boleh saya katakan saya paling benci jika ada seorang mengatakan berapa tarif mengundang Ustaz Adi. Saya tegaskan hari ini, saya tidak punya tarif. Kalau perlu Anda nggak usah bayar, nggak ada tiket, saya datang sendiri, saya beli tiketnya. Ya, sepanjang Allah berikan tugas kepada saya yakin Allah pasti berikan kelengkapannya. Saya lebih suka antum teman-teman, antum belikan tuh, yang antum mau kasih amplop tuh untuk makanan, untuk macam-macam, supaya semua jamaah mendapatkan kenyamanannya, dibandingkan antum sibuk mencari sesuatu yang bisa menjerumuskan ustadznya. Ya, demi Allah saya katakan teman-teman sekalian, jangan terjebak pada yang seperti ini, terutama para asatidz juga, itu sangat bahaya. Saya tuh paling sedih ketika datang ke Indonesia, demi Allah saya katakan, ya karena saya tidak terbiasa seperti itu. Begitu datang tiba-tiba dihadapkan pada amplop, lihat, ya di Timur Tengah agak beda ya. Jadi kalau ustadz itu diperhatikan, ya guru, mufti, alim diperhatikan sama negara. Ya, negara yang perhatikan, dijamin oleh mereka. Di Malaysia saja tukang adzan itu digaji. Dilihat gitu kan? Dijamin keadaannya. Karena itu tidak sibuk mencari yang lain. Nah, ini begitu datang, kemudian ini yang paling berbahaya. Datang amplop sana sini, begitu sudah melihat isi amplop, disitulah penyakit muncul dalam jiwa. Ya, dan bahayanya kalau seorang guru sudah kemudian pasang tarif, melihat isi amplopnya, maka ilmunya hanya akan senilai dengan kadar amplopnya. Itu poinnya. Dia begitu senilai itu, selesai keilmuannya. Lupa antum, yang ada cuma ramainya aja. Itu yang bahaya. Jangan Anda mengerjakan sesuatu untuk motivasi meminta yang lebih banyak. Ini bahaya. Saya sarankan, kalau ada ustadz-ustadz yang kelihatan bagus dalam ceramahnya, retorikanya menarik, tapi punya masalah dalam ini, antum tidak usah, tepikan. Karena Al-Quran pun tidak menghendakinya. Kalau Allah tidak menghendaki, maka bagaimana antum bisa mendapatkan ridha Allah? Saya ingin belajar dari ustadz itu untuk mendapatkan ridha Allah, sementara Allah tidak meridhoinya. Bagaimana kemudian Allah bisa memberikan ridhonya kepada antum? Itu yang bahaya. Makanya ulama sekarang memberikan pandangan tentang tipikal seperti ini, seperti air. Ulama sekarang itu ada terbagi 3 bagian mengatakan para dai itu. Satu, dai alim seperti air hujan, yang dia bisa datang kemanapun. Hujan nggak pilih-pilih, nggak ada hujan turun, saya ingin ke bunga mawar aja, Masya Allah rumput nggak kena. Tidak. Mau rumput, mau ke akarnya, akar rumput, mau mawar, mau macam-macam, turun. Itu yang hebat. Dia nggak peduli. Ya mau rintik-rintik, mau hujan besar, turun sesuai dengan kadarnya. Sesuai kadarnya. Kadang di sini gerimis, kadang di sini besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, ulama mata air. Mata air ini sudah nggak bisa jalan. Di situ aja. Nggak ada mata air datang jalan begini, tidak ada. Cuman saking bermanfaatnya, ketidakmampuannya tidak menghentikan beliau untuk berdakwah. Orang datang kepadanya. Syekh Yasin di Palestina misalnya, kakinya lumpuh tapi orang berkerumun dalam kebaikannya. Ada syekh-syekh yang lainnya, orang datang mengambil ilmunya, Masya Allah teman-teman sekalian, dan ilmunya bagus, tidak mudah untuk dihapus, luar biasa. Nah, ada yang ketiga, itu yang paling bahaya, ini yang harus dihapus teman-teman sekalian. Maaf, ulama air pam, yang kalau rekeningnya tidak dibayar, nggak keluar tuh di pipanya, nggak ngalir airnya. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Apalagi ulama air kotor, yang bahkan melihatnya saja sudah kotor, kalimat-kalimatnya sudah tidak menyenangkan, akhlaknya sudah buruk. Maka dari situ bagaimana antum bisa mendapatkan faedahnya? Maka tipikal guru-guru yang seperti ini kita mesti kemudian doakan, kemudian dengan itu kita mohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk dalam kebaikan-kebaikan, dan bukan kita juga sibuk untuk mencelanya. Paham sampai sini? Nah, saya sudah sebutkan ciri-cirinya. Maka yang seperti itu, jika antum dapati misalnya guru-guru yang hanya beranggapan bahwa ia yang paling benar, yang lain salah, guru-guru yang minta tarif, guru-guru yang terjebak dalam jebakan popularitas, maka itu bukan kualifikasi yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi potensi melahirkan khilaf dalam kondisi murid-muridnya. Silakan antum lihat, guru yang selalu mengklaim bahwa ini yang paling benar, muridnya pun pasti gemar bermasalah. Cek, kalau nggak percaya silahkan. Guru yang sulit berintrospeksi akan melahirkan murid yang susah menata diri. Guru yang tidak mudah untuk melihat kebaikan pada orang lain akan menghasilkan murid yang pandai mencela orang lain. Jadi kalau antum belajar hanya menghasilkan keburukan-keburukan dalam sifat dan sikap, ada yang salah dalam pelajaran Anda. Itu yang paling bahaya. Sama yang minta tarif juga begitu. Sama dengan sifat-sifat popularitas juga begitu. Maka jika menemukan yang seperti ini, kita bangun pertengahan malam, kita berdoa kepada Allah, dan kita mohonkan kebaikan-kebaikan. Ini teman-teman sekalian, bagian penyakit yang pertama. Yang kedua, agak cepat sedikit, masih bagian dari ini, cuman bukan dari gurunya, dari yang menyertai gurunya.
bisa asisten, bisa orang-orang di sekitarnya. Jadi gurunya punya sifat baik, tapi yang hadir di kalangan guru itu ada yang memengaruhi pikiran guru ini sehingga berubah jadi tidak baik. Awas, hati-hati, ini yang masukkan informasi yang tidak benar. Ini begini, ini begini, ini begini. Ustadz ini sudah cukup baik ratingnya nih. Kita harus bisa punya strategi supaya Ustadz juga tidak kalah dengan Ustadz yang ini. Tidak kalah, luar biasa. Siapa Anda sebetulnya? Anda asisten atau setan yang sedang menyamar? Bahaya, karena ada setan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas. Baik, saya bukan setan Ustaz, saya asisten. Kembali ke asal, jangan pengaruhi saya pada yang buruk. Tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Ustaz pun sama, saya begitu. Jangan Anda kira saya bebas dari kesalahan. Saya juga banyak kesalahan. Mungkin dalam pandangan Allah, antum lebih mulia di sisi Allah. Karena itu, jangan putus. Saya pun mohon doakan dalam sujud antum. Setidaknya saya mohon minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz dari sebagian Ustadz yang hidup dalam Islam tapi tidak menghidupkan Islam? Misalnya ada seorang Ustadz yang mengejar bayaran ataupun amplop dari jamaah, sementara kita tahu Rasulullah tak pernah meminta bayaran seperak pun dari umatnya. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ketika yang bawa pena tolong tulis. Ketikanya jangan tulis, angka-angkanya saja tulis. Ketika Nabi perang Badar hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua, dapat harta rampasan perang sebanyak 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram, 2 juta sekarang. Nah, yang punya kalkulator, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Saya ulang, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walirrasul. Khumus khamsah 5, khumus 1/5. Sekarang pertanyaannya, jika perang Badar memperoleh 100 miliar, jatah Nabi 1/5, berapakah Nabi dapat gaji waktu itu? Berapa? Yang bilang Nabi tak punya gaji tadi siapa? Ngajinya di mana? Lalu Imam Masjidil Haram itu khatib Abdurrahman Sudes, Suud Surem di Masjidil Haram Masjid Nabawi digaji enggak? Digaji. Gajinya dari mana? Baitul Mal. Baitul Mal itu dari mana? Zakat, wakaf, infak, sedekah, ghanimah, harta rampasan perang. Makanya kalau ngaji khatam, jangan setengah-setengah. Nabi tak ada menerima gaji 20 miliar mas, 20 miliar. Mestinya Pekanbaru ini punya Baitul Mal. Jadi kotak hari Jumat tak ada lagi lewat. Bait rumah, Baitullah masjid tempat sholat, Baitul Mal tempat harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ustadz-ustadz penceramah mubalid tidak lagi dikasih amplop. Jangan Ustadz ngambil amplop. Memang Ustadz nggak ngambil amplop. Dari mana dia dikasih gaji? Transfer langsung ke nomor rekeningnya. Gitu. Jelas? Tuh, jangan jadi fitnah nanti. Warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya ataupun pencerahannya. Jadi begini, Buya. Memberikan pengajian di radio atau di televisi merupakan salah satu aktivitas dakwah yang mulia karena dapat menyebarkan syiar Islam kepada jutaan pemirsa. Akan tetapi tidak sedikit oknum pendakwah yang punya logika materi sehingga memasang tarif atas pengajiannya. Bahkan ada yang tarifnya dihitung sesuai durasi waktu yang dilalui, per menit, per jam, dan seterusnya. Pertanyaannya, bolehkah menerima imbalan atau bayaran dalam berdakwah? Kemudian bolehkah memasang tarif untuk dakwah di media massa? Kalau boleh, kenapa? Kalau tidak boleh, kenapa? Dan adakah dalil rujukannya? Ada dua model manusia, Ustadz sama yang ngundang. Nah ini saya ngomong sama Ustadz dulu yang ngundang.
Karena dua, ada ustadz, ada yang ngundang ustadz. Sebagai ustadz, alangkah indahnya kalau kita itu di dalam berjuang itu mempermudah segala urusannya. Bahkan kalau perlu, istilah jihad itu kan yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Kalau perlu seorang ustadz itu berkiprah berjuang dengan hartanya juga. Kalau bisa. Himbauan ini, ustadz berjuang kalau bisa dengan hartanya agar tidak merepotkan orang lain. Saya teringat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun kalau pergi kemana-mana bawa mikrofon, mic zaman dulu, agar kalau masuk kampung tidak usah ngerepotin orang. Sebaiknya seperti itu, agar mempermudah dakwah, agar mudah tersebar ke sana kemari. Ini adalah untuk para ustadz. Kemudian kalau memang seorang ustadz itu diberi hadiah, hadiah adalah halal. Kalau ada seorang ustadz nggak menerima hadiah, itu suka urusan dia nggak menerima hadiah, nggak mau dikasih duit, karena mungkin untuk menjaga hatinya sendiri agar tidak membiasakan ilmunya seperti itu. Tapi kalau ada seorang ustadz menerima duit, ya nih baru nasihat kepada anda sebagai yang ngundang. Kalau anda mengundang, kalau ustadz biasanya pakai target dan sebagainya, anda bisa kok husnudon. Mungkin seorang ustadz yang pakai uang itu adalah mungkin dia di rumahnya ada anak yatim piatu yang banyak, mungkin dia punya santri yang banyak, sehingga dia sudah jatah dalam sebulan saya harus keluar 6 kali, dalam 6 kali itu paling tidak sudah mengcover makannya anak santri di rumah saya. Mungkin husnudon. Tapi kalau anda tidak bisa husnudon, ya pilih ustadz yang pakai bayar, kok repot. Jangan sampai sudah ngundang ustadz bayar anda ngedumel. Anda yang salah, kenapa anda milih dia? Kalau anda memang mau ngundang ustadz yang pakai bayar, pakai tarif, harus tata hati. Jangan sampai wah ustadz tarif, ustadz apaan di sana. Anda gunjing terus ke ustadz, mana dapat berkahnya ilmu? Sementara ustadz itu menerima tarif bisa saja karena kebutuhan di dalam dirinya, untuk transportasi, untuk ganti waktu yang ia. Jadi masalah pakai tarif itu bukan sesuatu apakah dilarang. Apakah dilarang misalnya, wah ustadz ini kalau ngundang saya, misalnya ada satu ustadz ngundang saya 10 juta, ustadz sudah mempertimbangkan, mungkin di situ ada timnya, ada ininya yang menyiapkan segala sesuatunya, mungkin ustadz juga akan menyiapkan macam kendaraan segala macam, kita tidak tahu itu. Jadi dua sisi yang harus pahami. Sebagai seorang ustadz hendaknya mempermudah, dan jangan sekali-kali nasihatnya Kiai Hasyim Asy'ari, jangan menggunakan dakwah, jadikan dakwah itu sebagai profesi cari duit, sengsara. Di sisi lain anda sebagai seorang jamaah yang ingin mengundang ustadz, ya nasihatnya beda. Nasihat tadi untuk ustadz, bukan untuk anda. Anda wah bagus nih Buya, ini cocok, ini ustadz nggak boleh duit. Akhirnya apa? Setiap ustadz anda undang dia di rumah nggak punya bensin, anda tidak tahu diri. Nasihat Buya tadi itu nasihat buat ustadz, bukan anda yang mengundang. Bagi anda yang mengundang, kalau anda punya rezeki, sayangi ustadz. Kalaupun anda tidak memberikan uang langsung ke tangannya ustadz, anda lihat di rumah ustadznya ada apa itu. Mungkin ada santri, datang ke sana, sempurnakan urusan pondoknya. Mungkin ustadz itu tidak mau duit, tapi santrinya perlu untuk makan dan seterusnya. Menatah itu tuh penting. Jangan mengundang satu ustadz pakai tarif, setelah itu ngedumel. Loh, kenapa anda milih dia? Kan ustadz dijakan banyak. Ini aku jangan cari penyakit deh. Inilah husnudon yang harus kita bangun, ya. Kalau ada ustadz pakai tarif dan sebagainya, apalagi kalau di televisi setiap saat tayang dan sebagainya. Dan kadang memang kalau urusan televisi dan sebagainya memang ada target, ada memang di situ sudah ada disiapkan apa namanya, ya, dialokasikan dana untuk ustadz yang datang, sehingga ustadz harus pakai tanda tangan sebagainya yang cukup ribet itu, ya. Ustadz tanda tangan 1, 2, 3 nanti nerima duit dan sebagainya. Masya Allah. Ada sebagian ustadz yang nggak nyaman dengan cara semacam itu. Kalau ustadz nerima, jadi jangan suudon deh kepada ustadz nerima duit, nerima amplop, ya sah, haknya dia. Jangan gara-gara anda tidak nerima amplop langsung jelekin, oh, ustadz kok nerima amplop, mau apaan? Loh, nerima amplop, tidak ada masalah mau. Tapi kalau anda sebagai ustadz yang memang menghindar dari itu semua untuk mempermudah urusan umat,
ya hak anda, dan anda termasuk berjuang saat itu. Agar kalau seorang jamaah datang ke rumah anda, nggak usah mikir nyiapin beras sama pisang sama ketela. Ketelanya belum panen, nggak berani datang ke rumah kiainya. Kenapa? Kalau ke rumah kiai harus membawa ketela sama pisang, ketelanya belum panen. Ada kan biasa bawa kiai ini, assalamualaikum, depannya waalaikumsalam. Apakah salah? Ya nggak salah. Kebiasaan seorang murid yang mencintai guru. Tapi ada sebagian guru yang nggak mau, mungkin untuk permudah, biar orang datang dengan tangan kosong pun lego, nyaman, tidak repot. Ini cara masing-masing. Pokoknya gini loh deh, jangan suudon deh. Ustaz terima tarif, kita khusnudon, mungkin di belakang ada ada yang ditanggung banyak, itu selesai. Tapi kita sebagai seorang murid misalnya, ya jangan pelit-pelit dong sama guru kita. Dan di saat kita sebagai seorang ustadz dong, kalau bisa ustadz yang memberi. Kalau di bulan Ramadan begini, saya teringat guru mulia Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri yang baru wafat. Itu antara duhur dengan asar itu sudah nunggu, karena asar itu majelis di Masjid Jami'. Pengajian setelah sholat asar langsung sampai menjelang buka, kayak jam begini persis. Itu antara waktu duhur, beliau sudah duhur dengan asar sudah ada di masjid. Itu sambil duduk di baca Quran begitu, nanti sebentar lagi ada orang datang misi kasih duit, itu 100 real, 200 real. Kita santri enak dapat nih. Jadi beliau memberi. Saya lihat orang-orang ulama kok memberi indah kalau bisa memberi. Nah, ini jadi kuncinya khusnudon ya. Kalau anda ketemu ustadz pasang tarim, ya daripada anda ngedumel, jangan undang dia dong, masih ada yang lainnya. Sudah ngundang ngedumel, nih apa itu ya? Khusnudon. Tapi sisi lain sebagai ustadz hendaknya mempermudah urusan dakwah. Wallahu a'lam.